Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4 untuk matematika kelas 9. Jika kita kemarin sudah membahas tentang pembagian kade esensial dan tidak esensial, kemudian bilangan berpangkat, bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, kita review terlebih dahulu materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa fungsinya? Karena materi sebelumnya itu sebagai landasan untuk kita memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat. Untuk yang kemarin bilangan berpangkat ini sudah Bu Nina bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Untuk yang kedua yaitu pecahan berpangkat bilangan bulat. Untuk bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu bilangan positif, kemudian 0, dan yang ketiga adalah bilangan negatif. Bilangan bulat yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif ini kemarin sudah ada sifat-sifat dari pengoperasian bilangannya, yaitu sifat-sifat bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Nah, kemudian yang pertemuan sebelumnya juga pecahan berpangkat bilangan bulat, kemarin kita sudah membahas tentang bentuk akar, tentang penyederhanaan bentuk akar. Nah, yang akan kita belajari hari ini yaitu tentang bentuk akar tetapi operasi yang digunakan. Operasi apa saja yang kita gunakan dalam bentuk akar? Yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kemudian perkalian dan pembagian bentuk akar, dan juga perpangkatan bentuk akar. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian dan pembagian bentuk akar, serta perpangkatan bentuk akar, kita review dulu materi sebelumnya yaitu operasi aljabar. Karena operasi aljabar ini erat kaitannya dengan operasi bentuk akar. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan mempelajari 4 submateri. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kemudian yang kedua perkalian bentuk akar, yang ketiga pembagian bentuk akar, dan yang terakhir adalah perpangkatan. Nah, 4 ini nanti kita akan bahas satu persatu dan beserta contoh. Nah, sebelumnya kita review dulu materinya. Di sini Bu Nina punya penjumlahan bentuk aljabar. 3x ditambah 2y ditambah 4x ditambah dengan 5y. Di sini ada 4 suku. 3x, 2y, 4x, dan 5y. Di sini memiliki 2 suku yang sama, yaitu 3x dengan 4x, itu satu suku. 2y dan 5y, ini juga satu suku. Jadi, untuk menjumlahkan bentuk aljabar, kita harus menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Berarti 3x ditambah dengan 4x atau sama dengan 7x, 2y ditambah dengan 5y sama dengan 7y. Sehingga penjumlahan 3x ditambah 2y ditambah 4x dan 5y hasilnya adalah 7x ditambah 7y. Coba kita cek pembahasannya. Nah, ternyata benar ya. Jadi koefisien x ditambah dengan koefisien dari x, kemudian koefisien dari y kita jumlahkan dengan koefisien dari y. 3 tambah 4x ditambah 2 tambah 5y, hasilnya 7x ditambah 7y. 7x dan 7y ini merupakan bentuk paling sederhana.
karena 7X dan 7Y ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Keduanya ini merupakan variabel yang berbeda. Contoh yang kedua yaitu, nah, untuk pengurangan bentuk aljabar ini Bu Nina punya contoh 5P ditambah dengan 4Hi dikurangi 2P dikurangi dengan 2Hi. Nah, di sini 5P ditambah dengan 4Hi dikurangi 2P dikurangi 2Hi ada 4 suku. Tapi ini bisa disederhanakan menjadi 2 karena di sini ada variabel P dan variabel Hi. Variabel P dijumlahkan dengan yang memiliki variabel P. Sedangkan yang variabel Hi dijumlahkan dengan yang memiliki variabel Hi. Sehingga 5P ditambah dengan 2P, 5P dikurangi 2P ditambah 4Hi dikurangi 2Hi. 5 dikurangi 2 sama dengan 3P. 4Hi dikurangi 2Hi sama dengan 2Hi. Berarti hasilnya sama dengan 3P min 2Hi. Kita cek pembahasannya. Nah, ini koefisien dari P dikurangi dengan koefisien dari P. Sedangkan yang Hi, koefisien dari Hi dikurangi dengan koefisien dari Hi. Hasilnya 3P ditambah 2Hi. Ingat, 3P dan 2Hi ini merupakan bentuk paling sederhana karena keduanya sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Keduanya memiliki variabel yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi inti yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini sama seperti penjumlahan dan pengurangan aljabar tadi ya. Hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki variabel yang sama. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini juga sama. Dia hanya bisa dijumlahkan dan dikurangkan jika memiliki akar yang sama atau sejenis. Jika akarnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, di sini saya punya 2 contoh. Yang pertama yaitu 3 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan 2 ditambah dengan 3 akar 2. Nah, jadi di sini 3 akar 2 ditambah dengan 2 akar 2 yang berada di luar akar kita jumlahkan terlebih dahulu. 3 ditambah dengan 2, kemudian karena sama-sama akar 2, ditulis salah satu saja, akar 2. 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan 5 akar 2. Jadi, operasi penjumlahan bentuk akar hanya bisa dijumlahkan jika memiliki akar yang sama atau nilai akarnya sama. Kemudian yang kedua yaitu contoh pengurangan bentuk akar. 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5 sama-sama memiliki akar 5. Akarnya sama, maka bisa dilakukan operasi pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan bentuk akar. 4 dikurangi 3, kemudian akar 5-nya ditulis di luarnya. 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1 akar 5. 1 di sini tidak ditulis karena tidak berarti atau sama artinya dengan akar 5. Oke, kita coba untuk yang latihan ini. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5. Kita lihat terlebih dahulu. Jika nilai akarnya sama, maka kita bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan.
Tapi jika nilai akarnya berbeda, kita tidak bisa menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini untuk nilai akarnya sama, yaitu akar 5. Maka kita dapat menggunakan operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Oke, kita selesaikan dulu. Yang berada di luar akar ini ada 2, 3, dan negatif 4. Oke, kita selesaikan. Berarti dua ditambah 3 dikurangi dengan 4. Akar 5-nya ditulis di luar 1 kali saja. Akar 5. Artinya ini semua memiliki akar 5. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, dikurangi 4, 1. Berarti artinya sama dengan 1 akar 5, atau kata lainnya satunya tidak usah ditulis menjadi akar 5. Hasil dari 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 4 akar 5 itu sama dengan akar 5. Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. 4 akar 7 dikurangi 3 akar 7 ditambah 2 akar 7. Sama-sama ya, ini nilainya sama-sama memiliki nilai akar 7. Sehingga kalau nilai akarnya sama, kita dapat menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita selesaikan. Berarti 4 dikurangi 3 ditambah dengan 2 akar 7. 4 dikurangi 3 itu 1. 1 ditambah 2, 3. Berarti hasilnya sama dengan 3 akar 7. Nah, di sini diberi catatan ya, atau digarisbawahi bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar hanya berlaku jika nilai akarnya ini sama. Nilai akarnya ini sama. Ini akar 5, akar 5, akar 5. Akar 7, akar 7, akar 7 sama. Jika nilai di dalam akarnya berbeda, maka tidak berlaku operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ini merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar yang Bu Nina tulis bentuk umumnya, yaitu jika ada A akar B, A akar B ditambah C akar D, maka A ditambah C kurung buka kurung tutup akar D. Dalam artian di sini akar B dan akar D ini nilainya sama ya, tapi saya tulis 1 akar D. Untuk pengurangan bentuk aljabar atau pengurangan bentuk akar, pengurangan bentuk akar, A akar B dikurangi C akar D, maka A dikurangi C. Untuk akar B dan akar D ini nilainya sama ya, maka ditulis salah satu saja akar D. Dengan catatan A, B, dan C ini merupakan anggota dari bilangan real dan nilai B-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan sifat umum atau bentuk umum dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Selanjutnya, yang kedua, yaitu perkalian bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar, kita tidak perlu memikirkan apakah di dalam akarnya itu nilainya sama atau berbeda. Karena kalau perkalian bentuk akar, kita dapat langsung melakukan operasi perkaliannya. Ini contohnya yang pertama. 2 akar 2 dikali akar 3 artinya akar 2 kali 3 berarti sama dengan akar 6. Langsung kita gunakan operasi perkalian. Contoh yang kedua, akar 5
dikali akar 7. Berarti artinya akar 5 kali 7 atau sama dengan akar 35. Akar 35 ini sudah bentuk paling sederhana ya, atau kata lainnya bilangan irasional. Kemudian contoh yang ketiga, 3 akar 2 dikali akar 5. Berarti 3 ini kan di luar akar. Ditulis dulu 3 dikali akar dikali dengan akar. Akar 2 dikali akar 5. Berarti artinya akar 2 dikali 5 sama dengan 3 akar 10. 3 akar 10 ini juga merupakan bilangan irasional dan bentuk paling sederhana. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Untuk contoh yang keempat, 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Yang berada di luar akar ini bisa kita kalikan dulu. 2 dikali 5. Sedangkan yang akar kita gabung jadi 1. Akar 3 dikali akar 2. Berarti artinya akar 3 dikali 2. 2 kali 5 10. Akar 3 kali 2 sama dengan akar 6. Nah, ini juga bentuk paling sederhana. Nah, berdasarkan contoh-contoh perkalian bentuk akar ini, kita peroleh bentuk umum dari perkalian bentuk akar, yaitu A akar B dikali C akar D itu sama dengan A kali C dikali akar B kali D. Dengan catatan, nilai A, B, C, dan D itu merupakan anggota dari bilangan real dan B-nya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, D-nya juga lebih besar atau sama dengan 0. Next, kita lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu pembagian bentuk akar. Untuk pembagian bentuk akar ini kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu melihat apakah akarnya itu sama atau berbeda. Contoh yang pertama, akar 100 dibagi akar 25. Kita bisa menggunakan dua cara. Ini nanti Bu Nina menjelaskan cara pertama dan cara kedua. Untuk cara yang pertama, akar 100 dibagi akar 25, berarti kita cari dulu akar 100 itu sama dengan 10. Sedangkan akar 25 itu sama dengan 5. Nah, setelah ketemu nilainya baru kita bagi. 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Nah, boleh pakai cara yang pertama ini. Atau kita gunakan cara yang kedua. Di mana akar 100 dibagi akar 25, ini kita baginya di dalam akar. Berarti akar 100 dibagi 25. Berarti sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Kalian boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua. Mana yang lebih mudah silahkan digunakan. Oke, kita ke contoh yang kedua. Akar 81 dibagi dengan akar 9. Caranya sama, pakai cara yang pertama. Contohnya, berarti kita akarkan dulu. Akar dari 81 itu sama dengan 9. Kemudian dibagi akar 9 itu sama dengan 3. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Ini kalau gunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang kedua, berarti kita membaginya ada di dalam akar. Akar 81 dibagi akar 9 berarti sama dengan akar 81 dibagi 9. Akar 81 dibagi 9 itu sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, dari dua contoh pembagian bentuk akar ini dapat kita simpulkan bentuk umum dari pembagian bentuk akar, yaitu jika ada akar A dibagi dengan akar B, akar A dibagi dengan akar B, maka itu sama dengan akar A per B. Dengan catatan A, B
adalah anggota dari bilangan real dan B tidak boleh sama dengan 0. Karena jika B sama dengan 0, maka nanti nilainya tidak terdefinisi. Oke, itu tadi contoh dari pembagian bentuk akar. Sekarang kita coba kerjakan pembagian bentuk akar. Ini saya punya 2 soal. Yang pertama, 2 akar 18 dibagi akar 3. Nah, kalian boleh menggunakan cara pertama atau menggunakan cara yang kedua. Terserah mana yang mudah. Oke, untuk 2 akar 18 dibagi akar 3, jika kita menggunakan cara yang pertama, berarti 2. Nah, 2 ini di luar akar. Kemudian akar 18 dibagi akar 3. Berarti akar 18 dibagi dengan 3. Berarti sama dengan 2. 18 dibagi 3 itu 6, berarti 2 akar 6. Nah, ini hasilnya 2 akar 18 dibagi akar 3 itu sama dengan 2 akar 6. Untuk contoh soal yang kedua, akar 80 dibagi akar 75. Ingat, kemarin kita sudah belajar tentang penyederhanaan bentuk akar. Berarti akar 80 ini kita bisa sederhanakan. Dengan cara apa? Kita dapat menggunakan pohon faktor. Oke, 80 dapat dibagi 2, hasilnya 40. 40 bisa dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 80 itu hasil perkalian dari 2 pangkat 4, karena ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dikali 5 pangkat 1 atau 5. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 dikali 5. Berarti 80 itu bentuk lainnya akarnya yaitu akar 16 dikali 5. Oke, yang satunya 75. Dapat dibuat menjadi pohon faktor. 75 dibagi 3 itu sama dengan 25. 25 dibagi 5 itu sama dengan 5. 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Berarti 75 itu merupakan hasil dari 5 pangkat 2 dikali dengan 3. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. 3 pangkat 1, 3. Nah, dari hasil ini yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke sini. Berarti akar 80 dapat kita ganti menjadi akar 16 dikali 5 dibagi akar 75 itu sama dengan 25 kali 3. Berarti akar 25 dikali 3. Next, berarti akar 16 itu kan sama dengan 4. Berarti 4 akar 5 dibagi akar 25 berapa? Akar 25 itu sama dengan 5. Sedangkan akar 3 ini tetap akar 3. Oke, 4 akar 5 dibagi 5 akar 3. Ini atau ditulis dalam bentuk lain 4 akar 5 per 5 akar 3. Ini sudah bentuk paling sederhana. Selanjutnya ini sebab yang keempat, yaitu perpangkatan. Sebelum kita masuk perpangkatan, kita dapat mengingat materi yang sebelumnya, yaitu sifat operasi pada bilangan berpangkat, di mana A pangkat M kurung tutup
pangkat N, artinya berarti pangkatnya dikalikan. A pangkat M dikali dengan N. Sama, untuk perpangkatan dalam bentuk akar, kita harus merubah dulu akarnya, nilai akar menjadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi bentuk akar dirubah dulu ke dalam bilangan berpangkat. Akar 5 dirubah dulu menjadi 5 pangkat 1/2. Di pertemuan sebelumnya sudah Bu Nina jelaskan ya. Akar 5 pangkat 3 itu artinya sama dengan 5 pangkat 1/2 kali pangkat 3. Pangkat setengah dikali 3 itu artinya sama dengan 1 dikali 3/2 atau sama dengan 5 pangkat 3/2. 5 pangkat 3/2 ini bisa kita rubah menjadi 3/2 ini hasil perkalian 2/2 dikali 1/2. 5 pangkat 2/2 itu sama dengan 5 pangkat 1, sedangkan 5 pangkat setengah itu sama dengan akar 5. Sehingga hasil dari akar 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 akar 5. Contoh yang kedua, 2 akar 3 pangkat 5 itu kita rubah dulu bentuk akarnya. Akar 3 kita rubah dalam bentuk bilangan berpangkat. Akar 3 kita rubah menjadi 3 pangkat 1/2. Nah, ini kita pangkatkan satu-satu. 2 kali 3 pangkat 1/2 kali pangkat 5. Berarti artinya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1/2 kalikan 5. Jadinya 3 pangkat 5/2. Nih, 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5/2. Kemudian dipecah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5/2. Oke, ini ada bagian yang Bu Nina skip. Dari mana 3 pangkat 2 kali 3 pangkat setengah ini? Dari sini. 3 pangkat 5/2 itu artinya sama dengan 3 pangkat 4/2 dikali 3 pangkat 1/2. 4/2 itu sama dengan 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/2, tetap ya, 3 pangkat 1/2. Jadi asalnya dari 3 pangkat 2 ini dari sini loh, 3 pangkat 4/2. Jadinya 3 pangkat 2. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita pecah. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita kalikan 32 kali 9 dikali 3 pangkat 1/2. Hasilnya 288 akar 3. Ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi dapat kita simpulkan, bentuk umum dari perpangkatan bentuk akar itu kita rubah dulu. Bentuk akarnya kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jika sudah dirubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, baru berlakulah sifat ini. A pangkat M kurung tutup N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Nah, ini contoh soal dari 4 subbab tadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Bu Nina punya 2 soal. Di sini mix ya, operasinya campuran untuk contoh yang pertama. Akar 3 dikali 3 akar 2 ditambah 5 akar 6. Di sini ada 2 operasi, perkalian dan penjumlahan. Yang dapat kita lakukan dulu adalah operasi perkalian. Jadi akar 3 dikali 3 akar 2 diselesaikan dulu. Kemudian hasilnya baru dijumlahkan dengan 5 akar 6. Oke, kita selesaikan ya. Akar 3 dikali 3 akar 2 ditambah 5 akar 6. Berarti
3 akar 3 dikali dengan akar 2, berarti artinya 3 kali 2, ditambah dengan 5 akar 6. Berarti 3 akar 3 kali 2, 6, ditambah 5 akar 6. Oke, karena ini sama-sama memiliki akar 6, atau nilainya sama ya, akar 6, maka nilai di dalam akar ini sama, kita dapat menggunakan operasi penjumlahan. 3 akar 6 ditambah 5 akar 6. Karena nilai di dalam akarnya ini sama, berlakulah operasi penjumlahan. 3 ditambah 5 akar 6. 3 ditambah 5 itu sama dengan 8 akar 6. Jadi hasil dari akar 3 dikali 3 akar 2 ditambah 5 akar 6 itu sama dengan 8 akar 6. Next, contoh yang kedua. Nah, ini ada kolaborasi antara perkalian dan penjumlahan. 5 ditambah akar 5 pangkat 2. Ini kita pecah menjadi 2. Berarti 5 ditambah akar 5 dikali, kalinya sama, 5 ditambah akar 5. Oke, step cara menyelesaikannya adalah depan kali depan, kemudian depan kali belakang, belakang kali depan, belakang dikalikan belakang. Berarti ada 4. Yang pertama, depan kali depan, berarti 5 kali 5, atau sama dengan 25. Depan kali belakang, berarti 5 dikali akar 5, atau sama dengan 5 akar 5. Ditambah akar 5 dikali 5, berarti sama dengan 5 akar 5. Nah, belakang kali belakang, berarti akar 5 dikali akar 5, sama dengan akar 25. Akar 25 dapat disederhanakan menjadi 5. Oke, ini ada 2. Satunya punya akar, yang lainnya ini 2 ini tidak punya akar. Berarti dapat kita sederhanakan, yang tidak memiliki akar ini bisa kita jumlahkan. 25 ditambah 5 berarti sama dengan 30. Dan yang memiliki akar juga kita jumlahkan dengan bilangan yang memiliki akar. Karena sama-sama memiliki akar 5, maka dapat kita jumlahkan 5 akar 5 ditambah 5 akar 5 itu sama dengan 10 akar 5. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Nah, dari pembahasan kita tadi, mulai dari awal, Bu Nina rangkum, operasi aljabar yang berlaku pada bentuk akar itu ada 4. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, perkalian. Yang ketiga, pembagian. Dan yang keempat, perpangkatan. Untuk penjumlahan dan pengurangan, bentuk umumnya adalah akar A akar B ditambah C akar D, itu artinya yang berada di luar akar, A ditambah C akar D. Kemudian A akar B dikurangi C akar D, untuk pengurangannya A kurangi C dalam kurung akar D. Dengan A, B, C anggota bilangan real dan nilai B-nya lebih besar dari 0. Dengan catatan anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar yang perlu dipastikan dulu adalah nilai di dalam akarnya. Jika nilai di dalam akarnya itu sama, maka dapat berlaku operasi penjumlahan dan pengurangan. Tapi jika di dalam akarnya nilainya berbeda, maka tidak berlaku operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti itu sudah bentuk paling sederhana. Untuk yang perkalian, jika ada A akar B dikali C akar D di mana nilai B dan D-nya sama, berlakulah A kali C dikali akar B kali D. Dan tetap ya, nilai A, B, C, dan D-nya itu anggota bilangan real, B-nya lebih besar dari 0,
D-nya juga lebih besar dari 0. Kemudian yang pembagian, jika ada akar A per akar B, itu sama artinya dengan akar A per B. Dengan nilai A, B-nya itu anggota bilangan real, dan B-nya harus lebih besar dari 0. Karena jika B-nya kurang dari 0, tidak terdefinisi. Kemudian yang perpangkatan. Dalam bentuk perpangkatan bentuk akar, kita harus merubah dulu. Bentuk akarnya kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Baru kemudian setelah bentuk akar sudah kita rubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, berlakulah bentuk umum atau sifat berikut, yaitu A pangkat M kurung tutup pangkat N, itu sama artinya dengan pangkatnya dikalikan A pangkat M dikali dengan N. Nah, anak-anak, itu tadi materi matematika pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bu Nina sampaikan bermanfaat dan barokah. Jangan lupa untuk mengetes pemahaman kalian, silakan dibuka di Google Classroom-nya masing-masing untuk mengerjakan soal yang sudah Bu Nina share. Cukup sekian dari Bu Nina. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.